Om Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Nilu Aristiani. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL di PT Kodeko Agrojaya Mandiri berbentuk PowerPoint dengan judul Merakit Komputer beserta penjelasan mengenai perangkat keras yang digunakan. Silakan simak dengan baik-baik ya. Bye. Merakit komputer beserta penjelasan mengenai perangkat keras yang digunakan, praktik kerja lapangan di PT Kodeko Agrojaya Mandiri. Nah, gambaran umum perusahaan yaitu PT Kodeko Agrojaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang dulunya merupakan kegiatan usaha perkebunan kelapa hybrid dan karet pada awal tahun 1999 berlokasi di Jalan Kuranji, Desa Maju Bersama, RT 3 RW 1, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu dengan kode pos 72171 Kalimantan Selatan. Perusahaan ini dinaungi oleh PT SN Agro Sentosa. PT KAM memiliki luas area kebun seluas 9.148 hektar yang terdiri dari luas area inti 8.051 hektar dan juga mengelola pekerjaan pemeliharaan kebun plasma seluas 1.097 hektar. Nah, komponen-komponen yang digunakan saat merakit PC yaitu A. Motherboard atau mainboard, B. Prosesor atau CPU, C. Hard disk HDD atau solid state drive SSD, D. Random access memory, E. Power supply unit PSU, F. Video graphics array VGA card atau kartu grafis, G. Optical drive, H. CPU fan. Nah, proses melakukan merakit komputer ini ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu screwdriver set atau biasa kita sebut dengan obeng set untuk melepas dan memasang baut yang ada di hardware. Thermal paste untuk memaksimalkan transfer panas antara prosesor dan CPU fan. 3. Komponen utama komputer seperti motherboard, PSU, RAM, HDD atau SSD, prosesor, CPU fan, dan casing. 4. Komponen pendukung seperti VGA card. Ini opsional. Nah, langkah-langkah merakit komputer. Pertama, ambil motherboard dan pasang prosesor ke dalam soketnya dengan cara sejajarkan tanda panah prosesor dengan tanda panah pada soket, lalu letakkan prosesor dengan hati-hati. Kemudian pemasangan CPU fan. Sebelum itu, jangan lupa untuk memberikan thermal paste dengan besar sekitar 1 butir biji jagung, lalu pasang dan tekan CPU untuk menyebarkan thermal paste secara merata. Setelah itu, pasang RAM di slot RAM yang tersedia. Jika hanya memiliki 1 buah RAM, utamakan mengisi slot RAM yang pertama. Kemudian, pasang PSU di tempat yang telah disediakan di dalam casing. Pasang penyimpanan HDD dan SSD ke tempat yang telah disiapkan di casing. Perlu diingat bahwa setiap casing memiliki sedikit perbedaan dalam tempat pemasangan. Karena SSD ini tidak memiliki tempat di casing, maka SSD diletakkan di sebelah optical drive. Nah, sebelum memasang motherboard ke dalam casing, pasang I/O cell terlebih dahulu. Setelah terpasang, lalu pasang motherboard ke dalam casing dan pasang setiap kabel ke tempat yang tersedia. Kabel dari PSU maupun kabel dari casing seperti kabel front panel, front USB, dan front audio. Kemudian, pasang kabel dari PSU dan kabel SATA dari motherboard ke HDD atau SSD agar komputer dapat menyimpan dan mengambil data dari dalam penyimpanan. Lalu pasang VGA card ke dalam motherboard. Perlu diingat jika CPU atau prosesor Anda memiliki GPU terintegrasi, maka VGA card adalah suatu hardware yang tidak wajib untuk dimiliki oleh komputer. Pasang VGA pada slot PCIe X16 di motherboard. Setelah semua selesai, lakukan pengujian dengan menyambungkan monitor melalui kabel VGA ke slot yang ada di VGA card pada bagian belakang casing serta pasang juga kabel mouse, keyboard, dan kabel power. Jika komputer berhasil menyala, maka proses perakitan komputer berhasil. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, kelebihan dan kekurangan merakit komputer sendiri itu ada beberapa. Kelebihannya, 1. Dapat memilih komponen dengan spesifikasi lebih tinggi. 2. Mengetahui setiap bagian dan cara memasang sehingga memudahkan dalam melakukan upgrade. 3. Dapat membeli komponen secara bertahap dengan menyesuaikan promo tertentu yang
diadakan toko. 4. Garansi disesuaikan pada komponen masing-masing. 5. Perawatan komputer lebih mudah. Nah, kekurangannya yaitu 1. Risiko kesalahan dalam memilih komponen yang tidak cocok satu sama lain akan menyebabkan komputer tidak dapat digunakan. 2. Jika terjadi kerusakan, perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memperbaiki komputer. 3. Kemungkinan akan terjadi pembengkakan biaya yang tidak terduga. 4. Harus menginstal Windows dan driver sendiri. 5. Lebih memakan waktu yang cukup lama. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Bye bye.